Selamat sore, insan ombudsman dan pemirsa dimanapun berada. Kita masih di acara podcast Teriak Kita. Hari ini narasumber kita yang luar biasa, asisten kita dari perwakilan kita dari Sulawesi Utara. Ini saya panggil ibu, saya panggil, sebutannya kalau di Sulawesi Utara apa? Nama aja sih Pak. Nama saja? Iya. Kalau untuk misalnya saudara perempuan panggilan apa? Kakak ya. Kakak, oh saya panggil Kak Nancy Tindige. Iya oh, Pak. Kak Nancy Tindige. Oke Kak Nancy Tindige, ini kita hari ini berada di podcast Teriak. Ini akan disaksikan paling tidak semua insan ombudsman di seluruh Indonesia. Kak Nancy, Siap. sudah berapa lama gabung di ombudsman? Sejak Oktober 2013 Pak. Oktober 2013. Jadi kalau dihitung sudah 11 tahun? Ya, 11 tahun. 11 tahun. Sebelum di ombudsman di mana? Sebelum di ombudsman saya di Jakarta Pak. Di Jakarta bekerja sebagai apa? Di perusahaan swasta. Bergerak di bidang? Di beverage Pak, di Pepsi Cola. Pepsi Cola. Iya. Pepsi Cola ke ombudsman. Oh, karena sama ya, pelayanan juga ya. Pelayanan juga ya. Iya, cuman beda. Kalau di Pepsi saya purchasing staff Pak. Oh. Bagian beli-beli. Beli-beli ya? Iya. Kalau di ombudsman? Pencegahan. Pencegahan. Oke Bu Nancy, ini kita akan ngobrol santai dengan durasi mungkin tidak begitu lama, tetapi paling tidak Bu Nancy bisa membagikan pengalaman selama menjadi asisten di ombudsman 11 tahun, bukan waktu yang singkat. Nah, selama 11 tahun ini mungkin bisa cerita satu atau dua peristiwa yang paling berkesan selama menjadi asisten. Siap Bapak. Iya. Jadi ada dua ya Pak. Ada dua, boleh dua. Yang pertama waktu saya masih calon asisten. Calon asisten. Calon asisten lalu menangani laporan atau pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat. Jadi waktu itu di daerah di Kabupaten Minahasa Selatan Pak. Itu berarti masih tahun 2013? Iya, sekitar 2013-2014 awal. Iya, iya. Lalu waktu itu saya dengan kepala perwakilan turun lapangan Pak. Iya, iya. Ke kantor desa. Ke kantor desa. Nah, saat saya sampai di kantor desa lah, kok rame? Rame, iya. Iya, saya bingung ini kenapa. Ternyata masyarakat di desa sekitar itu sudah diprovokasi, Pak. Diprovokasi untuk? Untuk melawan ombudsman. Makanya itu udah dengan parang, udah mabok. Terus saya perempuan, saya nyampe duluan lagi waktu itu, Pak. Saya udah takut, terus saya disuruh bicara di depan umum. Saat itu saya juga baru di Manado, Pak. Iya. Saya belum terlalu tahu dengan budaya orang Manado. Walaupun asli orang Manado? Iya, walaupun asli orang Manado, tapi dari kecil saya sudah di Jakarta. Oh, itu gimana tuh cara ngatasinya itu? Pertama saya pengetahuan ombudsman juga kan masih kurang Pak waktu itu, masih calas. Iya. Tapi saya berusaha menenangkan diri, lalu saya jelaskan dengan baik, dengan pakai bahasa lokal, walaupun waktu itu juga masih campur-campur. Ya? Iya. Saya jelaskan kalau ombudsman itu netral, tidak berpihak kepada pelapor. Karena waktu itu pelapor ini seakan-akan jadi musuhnya masyarakat, Pak. Jadi disangka ombudsman itu adalah kuasa hukumnya pelapor. Oke, itu terkait kasus apa waktu itu? Terkait kasus tanah, Pak. Jadi tanah itu sudah dijadiin lapangan atau sekolah, terus pelapornya mau ngambil lagi. Jadi berlawanan. Jadi waktu itu sangat tegang ya? Iya, tegang karena sekali. baru pertama kali masih calas, tapi sudah menghadapi yang seperti itu. Iya, betul, tapi Pak. Selesai ya? Puji Tuhan selesai, Pak. Itu mengapa bisa selesai itu? Ya, karena waktu itu setelah kami ke sana ternyata tidak ada penyelesaian. Lalu akhirnya hukum tua itu kepala desa, Pak, di Minahasa Selatan. Jadi hukum tuanya yang dipanggil ke kantor, terus dilakukan klarifikasi. Dan memang waktu itu data-data, dokumen-dokumennya, kepemilikannya jelas, sehingga dengan aturan-aturan yang ada bisa diselesaikan. Iya, bisa diselesaikan. Luar biasa. Tapi ini satu keberanian ya. Ini kita bisa mungkin pemirsa bisa melihat bagaimana resiko lapangan yang akan dihadapi oleh asisten ombudsman
ketika mereka menangani kasus-kasus di lapangan. Itu baru yang pertama. Itu yang kedua. Yang kedua ini Iya. membahagiakan, Pak. Oh, membahagiakan. Membahagiakan. Apa Jadi, itu kira-kira? Waktu itu saya sudah asisten, Pak. Udah asisten. Sekitar tahun 2015, kami mendapat pengaduan dari masyarakat terkait dengan perbankan. Perbankan. Iya, jadi kebetulan saya yang menangani pengaduan tersebut. Jadi pelapor ini, Pak, dia mengadu ke kami bahwa dia dihubungi oleh salah satu bank BUMN untuk menawarkan kayak Produk-produk atau bukan, Pak. apa? Jadi itu ada tanah di samping rumahnya dia. Sudah apa ya? Disita. Sudah mau disita. Sudah mau disita. Jadi dilelang. sebelum dilelang, jadi dari pihak bank itu datang ke pelapor, nawarin ambil aja daripada dilelang, prosesnya panjang. Iya. Jadi ditutupin aja sisa utangnya tetangganya dia, supaya tanah itu menjadi milik beliau. Pelapor, iya. Tapi ternyata pelapor dan tetangga yang punya utang di bank itu, Pak, ibaratnya bermusuhan, tidak akur. Jadi pas tetangganya tahu si pelapor yang bayar utangnya, dia marah, dia bersikeras, dia nggak mau ngasih tanahnya dia ke pelapor itu. Tapi uangnya pelapor yang hampir 500 juta, ada 450 sekian juta itu sudah disetor ke bank. Iya. Dan uniknya lagi, si pelapor itu diberi saran oleh polisi, Pak, oleh polisi untuk lapor saja di ombudsman, karena kalau mau dilapor pidana uangnya nggak kembali. Panjang ceritanya dilapor uangnya juga nggak kembali. Apa itu finalnya seperti apa? Finalnya yang sangat membahagiakan yang saya bilang tadi, uangnya dikembalikan, Pak. Uangnya dikembalikan itu di depan kami. Jadi dari pihak bank bawa uangnya, pelapor didampingi polisi yang kerabatnya yang memperkenalkan ombudsman ke pelapor. Uangnya banyak sekali, Pak, di amplop-amplop coklat. Banyak itu. Dikembalikan di depan ombudsman, disaksikan oleh ombudsman. Dan pelapor sangat senang, mengucapkan terima kasih. Dia nggak nyangka, Pak, uangnya bakal kembali. Karena kalau di kepolisian kan seperti yang saya bilang tadi, panjang bisa nggak kembali juga kan, Pak. Jadi dikembalikan. Dan ada hal yang lucu lagi, pelapor nyediain amplop, Pak, buat kami. Amplopnya tebal lagi, Pak. Diterima nggak itu? Enggak lah, Pak. Kalau diterima udah kayak raya sekarang. Jadi memang karena kan uang 500 juta, hampir 500 juta, terus pelapor memang udah nyediain amplop, tapi memang karena integritas ombudsman itu yang dijaga. Itu yang sangat Jadi dijaga, ini yang Pak. kebahagiaan itu ketika kita bisa membantu masyarakat. Betul sekali. Dan masyarakat merasa senang dan terbantu. Betul sekali, Pak. Itulah mengapa ombudsman hadir. Ombudsman hadir adalah bukan untuk menimbulkan konflik ataupun memperuncing konflik, tetapi menyelesaikan konflik yang ada. Mengapa ombudsman ada? Karena dipandang lembaga-lembaga yang ada belum berhasil menyelesaikan konflik-konflik di tengah masyarakat. Pemirsa, inilah salah satu asisten kita, insan ombudsman yang ada di Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi ya profil-profil insan ombudsman yang ada. Terus support ombudsman menjadi lembaga pengawas yang kuat, sehingga kami insan ombudsman bisa melakukan lebih baik lagi pengawasan, sehingga dampaknya adalah masyarakat bisa merasakan pelayanan publik yang baik, dan tentunya sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar, kesejahteraan bagi masyarakat itu bisa diwujudkan. Kak Nancy, terima kasih. Terima kasih banyak. Tetap sehat, Pak Sekjen. salam kepada Sehat keluarga selalu. dan Terima semua kasih. teman-teman di kantor. Tetap semangat menjaga integritas, profesional dan adil, sehingga ombudsman semakin dipercaya oleh masyarakat di Indonesia. Siap, Pak. Mungkin ada beberapa kata yang ingin disampaikan kepada podcast teriak kita, silakan. Wah, saya cuman mau pakai Bahasa yel-yel Manado boleh? ombudsman aja. Oh iya, ombudsman, oke. Profesional, integritas, adil, Pak. Integritas, profesional, adil ya. Oke, siap. Ombudsman, integritas, profesional, adil. Wah, terima kasih Bu Terima Nancy. kasih, Pak Semoga Sekjen. semua insan ombudsman tetap integritas, profesional, adil. Terima kasih. Tetap ikuti podcast Teriak, subscribe, like, and share, sehingga ini menjadi literasi yang baik mengenal ombudsman, mengenal pelayanan publik. Mari kita jaga sehingga pelayanan publik semakin baik di Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.